Ya pemirsa, dalam Nation Hub kali ini saya sudah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi. Pak Budi, seperti apa kantor barunya? Terima kasih sudah diterima di kantor barunya. Seperti apa suasana di sini, Bapak? Suasananya sangat progresif, sangat tekno. Sangat tekno begitu ya, Pak ya. Tapi sebelumnya selamat dulu, Bapak. Ya, terima kasih. Semoga sukses dan juga semoga amanah tentunya untuk jabatan baru ini, amanah baru ini begitu Pak. Tapi sebelumnya kita berbincang dulu terkait dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti apa sih sebetulnya Bapak melihat sektor informasi dan telekomunikasi yang ada saat ini, utamanya juga sosial media juga sangat ramai akhir-akhir ini, seperti apa Bapak? Jadi yang pasti memang Kementerian Komunikasi dan Informatika ini menjadi muara penting dalam kondisi dan dinamika masyarakat saat ini. Dari segi teknologi, dari segi kontennya, gitu loh. Apalagi menurut data Indonesia ini, warga negara Indonesia ini pengguna sosmed yang cukup lama, yaitu 190 menit per hari, gitu loh. Hampir 3 jam berarti rata-rata orang Indonesia menggunakan sosial media. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan kalau penggunaan sosial media ini tidak termanage dengan baik, gitu loh. Baik. Tapi kurang lebih begitu kan masyarakat Indonesia tuh melihat sebetulnya Kominfo ini merupakan wadah Bapak begitu ya bagi warganet Indonesia begitu Bapak, karena diwakilkan juga oleh pemerintah. Tapi sebetulnya Anda melihat isu utama yang saat ini menjadi concern penting dari Kominfo untuk iklim sosial media di Indonesia seperti apa? Yang pasti kita ingin agar ruang demokrasi ini betul-betul terbuka luas bagi seluruh ekspresi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tapi juga kita melihat perlu ada kebijaksanaan, jadi penggunaan sosial media yang lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih kondusif gitu bagi masyarakat. Jangan sampai sosial media ini digunakan untuk hal-hal yang lebih yang kontraproduktif lah, lebih destruktif bagi masyarakat kita. Oke, baik. Pak Budi, sebelumnya Anda sempat menyebutkan begitu ya Pak ya bahwa Kominfo ini gudang masalah begitu Pak, ada begitu banyak masalah. Iya, bukan gudang masalah dalam apa? Bukan dalam pengertian ini. Gudang masalah ya semua masalah larinya ke Kominfo. Oke. Penipuan, penjualan laptop, kita juga yang data pribadi bocor, kita juga. Gitu loh. Judi online juga sama. Hoax ke kita. Konten-konten yang berbau sara ke kita juga. Jadi semua gudang masalah dalam gunung masalah ya karena semua masalah akhirnya lari kebanjiran masalah. Tapi kita kan orang yang optimis. Ini bukan masalah tapi tantangan. Begitu loh. Upayanya seperti apa Pak? Ketika istilah banjir begitu kan orang langsung bersih-bersih biasanya Pak. Nah ini kebanjiran masalah, bersih-bersih masalah juga artinya begitu. Seperti kita apa Pak? Karena kita yakin masyarakat Indonesia itu punya wisdom, banyak kebijaksanaan. Inilah hebatnya negara kita ini. Jadi selalu masyarakat punya wisdom yang bisa saling mengingatkan, saling memberi saran, gitu, memberi pengertian gitu loh. Karena value bangsa kita ini luar biasa. Gitu. Oke, baik. Tapi kan sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Kominfo dengan membentuk tim begitu ya Pak ya, tim pengawasan media sosial rencananya ke depannya. Tapi seperti apa sih Pak? Apakah memang cukup dengan media sosial ini diawasi oleh Kominfo? Bukan. Jadi ide pengawasan sosial media ini kan dari Pak Mahfud MD dan juga mengacu pada tren dunia. Karena concern ini jadi concern dunia juga loh. Tugas pengawasannya akan seperti apa? Pengawasan sosial media dalam pengertian ini juga sama. Setiap gerak kemajuan itu kan selalu menimbulkan efek positif, tapi juga menyisakan efek negatif. Ya, dua sisi. Dua sisi selalu. Nah, dunia juga mulai concern. Ini sosial media ini harus juga lebih termanage dengan baik, sehingga efek-efek negatifnya ini makin lama makin hilang juga, gitu loh. Tentu saja kita efek positifnya. Kan dulu ada ungkapan dengan sosial media yang dekat makin jauh, yang jauh makin dekat, tapi kok yang dekat makin jauh gitu loh. Nah karena itu concern tentang atau ide tentang pengawasan sosial media ini juga sedang kita kaji secara komprehensif manfaatnya bagi masyarakat gitu. Karena idenya juga
ini bukan hanya pemerintah. Ada yang ngusulin namanya Dewan Sosial Media atau apapun. Ini udah ada yang modelnya kayak Dewan Pers dan lain-lain. Ini modelnya masih dalam diskusi ya. Tapi yang pasti ini kontrolnya harus sama-sama. Bukan hanya pemerintah. Bukan mengontrol, bahasanya kurang tepat mengontrol, tapi mengawasinya ini sama-sama. Bukan cuma pemerintah, ada unsur akademisi, ada unsur LSM, masyarakat. Jadi sama-sama. Bukan cuma pemerintah tok gitu loh. Tapi yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini adalah dengan nanti adanya Dewan Pengawas Sosial Media atau apapun lah Pak yang namanya, dikhawatirkan sebetulnya ruang untuk berekspresi masyarakat ini nanti akan semakin terbatas. Nah ini seperti apa untuk mengimbanginya Pak? Gini, spirit kita kan demokrasi ini harus kita jaga. Ini kan demokrasi kita ini perjuangannya sulit. Memperjuangkan demokrasi Indonesia tuh pengorbanannya banyak loh. Nah karena itu kita harus jaga ruang demokrasi ini. Masyarakat harus kita jaga. Demokrasi ini harus kita jaga. Tetapi juga kita harus memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa demokrasi ini harus terus berkualitas. Jadi ekspresi kreativitas masyarakat harus kita jaga, kita tumbuhkan. Karena kita ingin merawat demokrasi ini sebaik mungkin. Nah, tapi juga jangan sampai ekspresi masyarakat atau aspirasi masyarakat ini menjadi lebih dalam tanda kutip brutal dan menghilangkan nilai-nilai keadaban kita gitu loh. Jadi ini kan soal kebijaksanaan. Yang pasti kita harus jaga demokrasinya. Jadi demokrasinya jangan sampai rusak karena terlalu banyak residu-residunya gitu. Artinya jangan sampai kelewat batas begitu ya Pak ya. Tapi ini cukup tricky menurut saya Pak Budi begitu ya, cukup menantang begitu seperti apa membuat tugas dari tim pengawas sosial media ini, tapi di satu sisi juga tidak. Yang nggak usah terus dicurigai karena ada unsur masyarakat di situ. Kan bukan cuma pemerintah, ada akademisi, ada LSM, ada masyarakat, gitu loh. Civil society kita libatkan. Jadi kontrolnya bareng-bareng, bukan cuma satu unsur pemerintah aja. Sehingga semangat kita untuk menjaga demokrasi kita ini tetap terwujud gitu. Baik. Tadi intinya adalah yang penting agar seperti apa kebebasan berekspresi, aktivitas di sosial media ini juga tidak lewat batas, begitu itu poin utamanya.